Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas mengenai hasil penelitian kami yang berjudul pemodelan non-linier untuk memprediksi kurs dolar Amerika terhadap rupiah. Anggota kelompok kami yang pertama Marta Lucitania Wicahya dengan NIM 19047, yang kedua Albertus Vepsa dengan NIM 19049, yang ketiga Maria Satya dengan NIM 19063, dan yang terakhir Filipus Kevin dengan NIM 19064. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu kurs digunakan sebagai perkembangan ekonomi di suatu negara, di mana ketika nilai kurs rendah, maka kondisi perekonomian suatu negara dapat dikatakan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya. Ketika nilai kurs tinggi, maka perekonomian suatu negara akan mengalami inflasi. Lalu pergerakan nilai tukar sebuah kurs itu ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis dan juga model untuk membuat dugaan ataupun prediksi terhadap kurs untuk mengetahui besarnya nilai kurs di masa mendatang. Berikut ini adalah data per bulan kurs dolar Amerika ke rupiah yang akan kami gunakan pada penelitian kami. Data tersebut kami peroleh dari situs web investing.com. Data yang kami gunakan adalah data pada tahun 2020 sampai 2021. Akan tetapi, tidak semua data akan kami gunakan untuk menentukan model matematika. Hanya data pada tahun 2020 yang akan kami gunakan untuk menentukan model matematika. Sedangkan data pada tahun 2021 akan kami gunakan untuk mengetahui kebenaran dari model matematika yang telah terbentuk. Dari data yang kami peroleh, selanjutnya kami akan memodelkan menggunakan teknik analisis pencocokan kurva dengan bulan sebagai sumbu X dan nilai kurs sebagai sumbu Y. Kami menggunakan bantuan GeoGebra untuk menentukan model matematika yang sesuai dengan data yang diperoleh. Dan dari model matematika yang telah kami peroleh, kami akan gunakan untuk memprediksi nilai rata-rata per bulan kurs dolar Amerika terhadap rupiah di masa mendatang. Sebagai langkah awal, kami membuat list point dari data pada tahun 2020 pada GeoGebra. Kami akan membuat regresi yang fit dengan plot-plot titik yang ada pada list point. Berikut ini adalah tampilan list point dari data pada tahun 2020 pada GeoGebra. Pendekatan pertama yang kami gunakan untuk memodelkan data pada tahun 2020 adalah pendekatan model polinomial berderajat 11. Teman-teman bisa melihat persamaan model matematika yang terbentuk, nilai SSE dan grafik yang terbentuk pada layar. Setelah kami analisis, grafik yang terbentuk itu fit dengan plot list point dari data pada tahun 2020. Akan tetapi, tidak realistis untuk digunakan karena pada bulan selanjutnya yaitu bulan ke-13 atau bulan Januari 2021 itu bernilai negatif. Hal ini tidak sesuai dengan data yang telah kami peroleh yaitu nilai kurs dolar Amerika ke rupiah pada bulan Januari 2021 adalah sebesar Rp14.020. Sehingga pendekatan model polinomial berderajat 11 ini tidak dapat digunakan sebagai model matematika dari data kurs per bulan dolar Amerika ke rupiah. Oke teman-teman, karena pendekatan model polinomial berderajat 11 ini tidak dapat digunakan, oleh karena itu kita akan menggunakan pendekatan model Fitlock atau logaritma. Nah, di sini ada grafik yang terbentuk, kemudian dengan persamaan yang terbentuk juga, dan SSE sebesar 4.690 sekian. Nah, sebenarnya pendekatan Fitlock ini masih realistis dan dapat digunakan memprediksi nilai kurs di masa mendatang. Akan tetapi, grafik yang terbentuk tidak fit dengan plot list point, sehingga persamaan model matematika ini tidak dapat digunakan. Oleh karena itu kita akan mencoba menggunakan pendekatan model pangkat atau bisa disebut FitPo. Kemudian di sini ada grafik yang terbentuk dengan persamaan fx sama dengan 14501,35 x pangkat 0,00131 dengan SSE sebesar ini. Nah, karena grafik yang terbentuk dari pendekatan model berpangkat ini hampir sama dengan grafik yang terbentuk dari pendekatan model logaritma, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan ini pun juga tidak bisa digunakan.
Oleh karena itu kita menggunakan pendekatan yang lainnya. Selanjutnya kami menggunakan pendekatan SIN, yaitu menggunakan Syntax FitSIN L1. Nah, L1 ini merupakan list point yang sudah kami buat. Nah, grafiknya seperti gambar di samping. Nah, persamaan tersebut memiliki model matematika, yaitu PX, seperti ini, yang memiliki SSE sebesar 1.973.000 sekian. Nah, dari grafik terlihat bahwa titik-titik tersebut hampir cocok dengan kurva yang kami buat. Nah, kemudian kami cek menggunakan data yang ada pada bulan Maret 2021. Ya, jika X ini menyatakan bulan, berarti kita akan cek dengan X15 seperti tampak pada gambar berikut. Nah, pada garis X15, X sama dengan 15, maka perpotongan garis tersebut pada kurva PX tadi yaitu 14.965 sekian. Berdasarkan grafik di atas, diperoleh bahwa prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar di bulan 15 atau bulan Maret pada tahun 2021 itu sebesar 14.965 sekian. Nah, jika dibandingkan dengan data sebenarnya, yaitu tukar rupiah pada bulan itu adalah sebesar 14.520 rupiah. Nah, meskipun terdapat selisih 400 rupiah begitu ya. Nah, menurut kami pendekatan ini sudah mulai membaik begitu. Nah, lalu bagaimana pada titik C yang sangat jauh dengan grafik? Ya, kita tahu bahwa pada titik C itu adalah bulan ketiga. Nah, bulan ketiga itu adalah bulan Maret pada tahun 2020. Jika teman-teman ingat kembali, pada bulan itu ada wabah virus corona yang mengakibatkan kenaikan permintaan dolar untuk membayar hutang fals. Nah, sehingga pada titik C ini bisa kita abaikan begitu. Sehingga kita menggunakan data-data yang ada di titik-titik tersebut kecuali titik yang C. Begitu. Nah, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan bahwa pendekatan SIN merupakan pendekatan yang mendekati benar. Namun, pendekatan ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan nilai kurs di masa mendatang. Namun, model ini bisa memperkirakan nilai kurs di masa mendatang dengan selisih ya kurang lebih 400 rupiah jika kondisi perekonomian suatu negara stabil. Nah, jika tidak stabil, maka tadi akan ada perbedaan atau tidak sesuai dengan grafik yang kita buat. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan perekonomian suatu negara yaitu adalah permintaan dan penawaran falas, tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat pendapatan dan produksi, balance of placement, dan pengawasan pemerintah. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.